sudah kembali ke kepangkuan saya sangat pribadi. Kepangkuan saya sudah menandatangani kuasa ke saya. Pada hari Sabtu lalu, tim hukum Peradi sudah mendapatkan kuasa dari Sudirman dan keluarganya yang diberikan kepada tim hukum Peradi untuk mengajukan PK atas terpidana Sudirman. Kalau saya bilang si Pitra itu ya bukan pengacara kota, Tarzan kota. Yang disebut Tarzan kota itu dia tidak paham lingkungan, dia hanya bisa berteriak. Ini biar, mohon maaf ya, ini agak sedikit panjang ya. Biar ada orang yang tidak paham jadi paham benar. Betul, ya. terutama siapa yang belum paham. Terutama si Pitra yang nggak paham ya. Mungkin Pitra, kalau kamu hidup di tahun 2016 di Cirebon, mungkin saja nama Pitra dipanggil Borokokok. Bisa saja seperti itu ya. Ya bisa saja kan. Ya kan? Dengan munculnya pernyataan mereka, pasti nanti ada counter pernyataan dari pihak lain. Ya. Sudah si Borokokok. Sudah barangkali ya. Bahkan ya si Borokokok itu kan ya. Betul. Yo, Mang City People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang. Terus ada buntelan bola lagi tidur sama si Pakun yang belum mulai aja udah nangis-nangis. Dua topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Yo, yes. Masih setia mengawal kelanjutan kasus Vina ya di tengah gempuran berita-berita perpolitika duniawi ya yang bikin liar ya, tapi salut respect sama satu people sama teman-teman netizen yang masih punya stamina buat mengawal nih ya. Ini semalam ada tayangan dari Bravos yang bikin Mamang lupa nge-publish video ya saking fokusnya ya. Ini kita mau bedah tipis-tipis soal respon Kang Muchtar yang pada saat itu di TV One di dua sisi ya. Saat Widi dan Mega diwawancara karena Kang Muchtar memang ada urusan juga di luar jadi tidak bisa mendampingi gitu kan, yang akhirnya terlihat seperti dicecar di situ Widi sama Mega oleh Bang Pitra gitu ya. Nah sekarang setelah selesai urusan di luar negeri atau di luar kotanya gitulah pokoknya mah ya, akhirnya Kang Muchtar datang dan benar-benar ngasih paham sepaham-pahamnya buat Bang Pitra sampai punya julukan baru gitu. Ini kita akan highlight tipis-tipis ya, walaupun memang bingung nge-highlightnya karena dari Bravos itu daging semua. Tapi Nyo, yang pertama kita meluncur dulu ke sini, meluncur. Just. Nih Nyo, yes. Pertama kita buka dari news breaking. Breaking news. Sudirman terpidana kasus Cirebon akan ajukan PK pada 28 Agustus 2024. Wih. Ciki wow. Play. Sudirman dan kuasa hukumnya akan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon pekan ini. Hal tersebut disampaikan Jutek Bongso, salah satu koordinator hukum Peradi yang juga menangani 6 terpidana lainnya, bahwa PK untuk Sudirman diagendakan akan didaftarkan pada Rabu tanggal 28 Agustus 2024. Pada hari Sabtu lalu, tim hukum Peradi sudah mendapatkan kuasa dari Sudirman dan keluarganya yang diberikan kepada tim hukum Peradi untuk mengajukan PK atas terpidana Sudirman. Diketahui pemirsa, Sudirman sebelumnya ditangani oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh Polda Jawa Barat. Sementara itu untuk 6 terpidana lainnya rencananya akan mulai sidang PK pada tanggal 4 September 2024. Bener ya? Tanggal 4. Kami akan upayakan mengajukan PK dan kami akan berupaya untuk mendapatkan keadilan. Apapun yang kami sampaikan, novum, kekeliruan, kehilafan hakim dan juga keputusan yang bertentangan satu dengan yang lain, kami harapkan semua bukti fakta yang kami hadirkan dalam persidangan dapat membuat jelas peristiwa ini. Gak pakai lama ya. Gak pakai lama. Inilah ya, say thanks to teman-teman netizen ya, begitu dikawal ya enggak. Walaupun di awalnya salah sasaran, tapi menurutku jadi apa ya? Sebuah jadi ngegos yang tepat gitu. Waduh, untung salah sasaran. Lihat itu dibombardirnya kayak gimana sama netizen. Ya untung salah sasaran. Gimana kalau gua nih yang akhirnya aku nggak ngerti kawalannya kayak gimana. Iya. Kamis ditemuin. Gercep segala macem. Sabtu ternyata udah pindah kuasa. Iya, gila, respect tim Peradi ya. Respect banget. Mantep, 28 mengajukan ya, syukur-syukur bisa bareng. Kalaupun enggak ya seenggaknya kita udah bisa lega karena udah under Peradi nih.
Iya, ya setidaknya udah bisa apa ya? Udah Kalau ada. aku bilang bisa diperjuangkan lah gitu. Udah ada one step ahead lagi. Iya. Walaupun lelet, tapi kita pelan-pelan langkah udah mulai pasti ini. Jadi memang mohon ya, kita mohon buat teman-teman Santuy People, teman-teman netizen, dikit lagi siapin, sisain staminanya dikit lagi ya. Tapi bukan tapi buat aku ini bukan lelet sih, Mang. Apa maksudnya? No. The whole kasus ini untuk ukuran kasus ini tuh kayak lama banget 3 bulan gitu. Iya. Tapi step by stepnya jelas gitu. Tolong lah Alon-alon ya. asal kelakon. Asal kelakon. Ini lebih edan lagi. Mungkin merinding Nyonya meluncur. Cus. Nih Nyo, lagunya kencang banget nih. Gimana nih, tolong lah ceki-ceki. Play. Alhamdulillah, ya sesuai dengan keinginan kita semua, sesuai dengan dukungan masyarakat Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 10.05 Sudirman sudah kembali ke kepangkuan saya Sakan Pridi. Kepangkuan saya sudah menandatangani kuasa ke saya dan 115 anggota peradi. Jadi kemungkinan Sudirman akan melakukan PK bersama 115 anggota peradi sebagai kuasa hukum dan saya di dalamnya. Jadi ada nama saya di nomor 10. Ada nama saya di nomor 10. Alhamdulillah Sudirman sudah kembali ke pangkuan saya, Sudirman sudah dan keluarganya sudah menyerahkan kuasa kembali ke saya dan 111 anggota peradi pimpinan Bapak Oto Hasibuan. Wah, gila, aku terharu banget begitu Bu Titin bilang Sudirman sudah kembali ke pangkuan saya. Respect juga lagi sama tim peradi, enggak yang udah nggak usah kita aja gitu. Enggak. Oke, Bu. Ibu mau menebus, ibaratnya mau membayar kegagalan ya dalam tanda kutip ya Ibu tahun 2016. Yuk kita join. Iya, Dilibatkan lagi kan. Mungkin nanti ya balik lagi ya, analisaku Bu Titin akan jadi PH yang ngelit khusus untuk PK-nya Sudirman. Karena mau gimana juga Bu Titin punya experience persidangan Sudirman di tahun 2016. Mungkin aja ada leadnya, ibarat kata kalau waktu di PK Saka Tatal tuh yang leadnya kan Bang Farhat Abbas gitu. Kemudian Bu Titin yang akan jadi leader kuasa hukum untuk PK Sudirman ini. Nah kalau tadi info yang mengajukan tanggal 28, kemungkinan besar itu akan terpisah sendiri. Dan menurutku lebih bagus menurutku kalau kepisah sendiri. Jadi benar-benar bisa fokus ke si Sudirmannya gitu kan. Iya benar-benar. Nih dan teman-teman netizen, ya LPSK juga respect, tim peradi, Bu Titin. Dan juga ini ada yang paralel sambil nyiapin saksi buat Sudirman meluncur. Tunggu, aku salvo sama foto yang di situ, ternyata di print dicetak loh. Iya, di print dicetak. Sesayang itu sama Sudirman, tolonglah. Boleh meluncur Ibu? Boleh. Meluncur. Yes. Iya. Yes. Dengan paralel juga di waktu yang sama juga Kang Deddy udah ngepublikasi mempersiapkan sumber-sumber saksi untuk Sudirman. Gila, senang aku ngeliatnya kalau kompak begini tuh. Ini ceki-ceki wow. Play. Bapak gimana cara mengingat peristiwa 8 tahun yang lalu? Ya waktu itu kan saya tiap malam minggu tuh Pak Sudirman tuh selalu ikut saya. Nah kebetulan malam minggu itu nggak ikut. Itu yang bikin ingetnya. Tiap malam minggu? Malam minggu hampir tidur di rumah. Suka ikut? Oh malam itu nggak ikut? Nggak ikut, itu yang bikin inget. Yang membuat ingat itu karena malam itu tidak ikut. Oh Sudirman itu kalau pulang ke Petak Sudirman suka ikut? Suka ikut, ajaknya buat temen ngobrol, Pak, ngopi gitu. Sama Sudirman tuh? Iya, emang orang banyak diemnya, tapi kan lumayan buat temen Pak. Oh. Itu. Dan bisa disuruh-suruh? Bisa disuruh Pak. Beli apa? Beli jaburan di Madura depan. Beli apa? Jaburan, beli kopi di Madura depan. Jaburan tuh apa? Cemilan Pak. Di warung Madura? Madura yang depan. Yang di depan. Yang Bapak ketahui tentang Sudirman kalau ngomong nyambung nggak? Iya, banyak nyambung, cuman banyak diemnya Pak. Mau kalau disuruh-suruh ya cepat gitu. Tapi kalau ngobrol banyak diemnya. Kalau ngobrol banyak diemnya. Kalau nggak dituluin ya diem aja Pak. Jadi Kang Deddy sudah mempersiapkan ya dalam bentuk ini ya, apa namanya, media publikasi ya, Arpan,
temen Sudirman walaupun beda umurnya lumayan jauh, beda 5 tahun, tapi pernah satu kelas gitu ya, dan juga tetangga itu kan. Terus Lilis adanya Sudirman yang pada saat itu berada bareng Sudirman, Arpan juga pada saat itu ngeliat Sudirman, dan ini Mang Tono ya. Iya. Itu kakak iparnya Arpan yang pada malam itu setelah dia ngapel dari rumah Apaan jadi depan-depanan gitu sebelum dia pulang ke petakan yang deket situ juga, itu sempat nyamperin Sudirman dan ngajakin gitu. Karena biasanya nginep tiap malam minggu. Betul, pengakuan Mang Tono ini Sudirman itu memang biasanya nginep nemenin dia ngobrol-ngobrol ya, walaupun orangnya diem seenggaknya dia ada temennya di petakan itu gitu. Gila, parah ya, yang satu udah siapin set, bener aja kan digeber begitu. Mungkin gini, makanya aku bayangin sini ya, Pak berhasil Pak udah dapat, oke ini berkasnya luncurin, meluncur, Sabtu langsung meluncur persiapan, dan terinfo bahwa tanggal 28 nanti hari Rabu akan mendaftarkan PK untuk Sudirman. Respect buat semua netizen, pokoknya balik lagi mama nggak bisa habis respectnya buat teman-teman netizen yang masih punya stamina buat ngawal. Ini bayangin kalau kalian nggak ngawalin di Sudirman, aku nggak tahu beresnya kapan ya, masalah Sudirman dulu aja gitu ya. Iya. Begitu digawal seminggu, tak beres. Selebeu, wow. Buat semuanya LPSK, Kang Dedi, tim Peradi, Bu Titin dan semuanya. Respect, nanti kita tinggal nunggu kabar kelanjutannya lagi ya. Nah sekarang kita bergeser ke Kang Mukhtar yang ngamuk sama Bang Pitra dikarenakan Widi dan Mega disenggol pada saat program 2 CCTV meluncur. Nyonya, sebelumnya untuk nge-refresh kembali ingatan para santuy people, jadi memang akan compare part mana sih yang di counter sama Kang Mukhtar ya. Jadi sebelum ke Kang Mukhtar, ini ada part sebelumnya nih di acara 2 CCTV 10 hari yang lalu saat Mega dan Widi terlihat seperti dicecar gitu ya oleh Bang Pitra. Ceki. Play. Sebelum saya mau menjelaskan, ini ekstrak data dari handphone Vina, handphone yang dimiliki Vina. Tahu itu handphone Vina itu siapa? Karena kan belum jelas juga, karena berdasarkan data itu maksud saya, ini data dari pihak kepolisian ini, dari peradilan, dari pengadilan, ini adalah data dari handphone Vina. Koreksi saya kalau salah. Benar Bang Edwin? Betul? Boleh digunakan mikrofonnya? Sedangkan betul dari data di data yang saya telusuri itu masih abu-abu handphone Vina atau siapa gitu loh. Enggak, sebentar. Oke, pertama bahasan soal menurut Bang Pitra dari data yang beliau telusuri, ini tuh masih abu-abu hasil ekstraksinya. Handphone Vina atau handphone siapa ya, kata siapa ini handphone Vina, siapa yang bilang itu kan mempertanyakan kan, karena menurut data dia ini masih abu-abu gitu. Kok Anda bisa membilang ini handphone Vina dari mana? Iya, dan setelah dicek nomornya kan namanya THU katanya. Iya, tapi itu nanti nggak dibahas sama si Kang Mukhtar. Ini sekarang kita langsung meluncur ke jawaban Kang Mukhtar. Meluncur. Nih ya, mungkin nanti people yang pengen nonton fullnya meluncur ke Bravos karena ini daging semua. Mama aja sampai rada repot nge-highlightnya mana aja yang mau di highlight gitu. Sumpah mantep banget, banyak topiknya. Selain topik Bang Pitra, ada juga topik Kamarliana tuh sama Linda tuh yang jadi highlight juga di sini. Tapi kita nggak up dulu, mungkin besok ya. Ini jawaban Kang Mukhtar otot meluncur. Ceki ya. Kalau ada bilang ada seseorang pengacara kota begitu ya, teriak-teriak kemudian mengomentari tentang ini, kalau saya pikir itu bukan pengacara kota kan, mohon maaf nih saya sampaikan, dia Tarzan kota. Tarzan kota. Namanya Pitra Ramadan. Kalau saya bilang si Pitra itu ya, bukan. Enggak, ini Kang Iwan pakai ditekenin ya. Ya udah kadung lah, udah disebut lah sama Kang Mukhtar, digas aja langsung ya. Kalau saya pikir itu bukan pengacara kota kan, mohon maaf nih saya sampaikan, dia Tarzan kota. Tarzan kota. Namanya Pitra Ramadan. Kalau saya bilang si Pitra itu ya, bukan pengacara kota, Tarzan kota. Yang disebut Tarzan kota itu dia tidak paham lingkungan, dia hanya bisa berteriak. Lihat aja Tarzan kan selalu berteriak, apalah gitu. Ya, kenapa saya bilang demikian? Saya pernah menyampaikan di video saya itu. Jadi sebelum berbicara itu, pelajari dulu kasusnya, pelajari dulu bukti-buktinya, pelajari dulu fakta-fakta persidangan tahun 2016. Kang, salah satu contoh yang menurut Kang Mukhtar, ada pihak termasuk orang yang tadi kita sebutkan itu, yang Kang Mukhtar masukkan, asal ngomong, dibandingkan bukti yang Kang maksud, misalnya apa? Contoh. Si Pitra menyampaikan
bahwa yang diekstraksi itu bukan HP Vina. Bung, bagaimana Anda bisa menyampaikan bukan HP Vina? Inilah yang saya bilang, pelajari kasusnya. Ini berkasnya. Ini ya. Ini lihat. Extraction starts data and time kan itu? Betul. Tahun 2016. Dari mana diekstraksinya? Ini ada jenis HP-nya, Selective Manufacture, Samsung, Selective Manufacture itu merek HP-nya Almarhumah Vina. Terus science device name. Selected device name. Selected device name ya. Saya baca SMG313H Galaxy. Bahasa Indonesia habis ini ngerti mereka. SMG313H Galaxy. Gitu kan ya? Dan seterusnya. Oke. Biar ini tambah yakin, saya buka berkas persidangan, ya. Saya buka berkas persidangan. Apakah ini HP Vina atau bukan? Saya buka berkas persidangannya. Di dalam berkas persidangan, nah ini yang dijadikan barang bukti, ya. Ini saya bacakan. Yang HP-nya saja ya, karena yang lainnya ada motor, ada baju dan sebagainya. Langsung ke HP. Langsung ke HP saja. 1 buah HP merek Samsung warna hitam. Kemudian 1 buah HP merek Nokia warna abu-abu biru. 1 buah HP merek Samsung warna hitam. Honda, itu motor itu ya. Kemudian 1 buah HP merek Samsung warna putih. 1 buah HP merek Nokia warna hitam abu-abu. 1 unit handphone merek Samsung Galaxy 5 model SMG ya. 313HZ. Warna. Kalau saya baca bahasa Inggrisnya nanti tambah nggak mengerti dia. Tambah nggak mengerti si Fitra itu. Ini saya baca bahasa Indonesianya aja. Ya. Warna. Jadi SMG 313HZ warna putih. Sama tidak dengan itu. Izin kalau saya pegang. 313HZ. Yang baru Kang Muter bacakan di sini, ini confirm dengan yang ada di lembaran ini. Terkonfirmasi. Confirm. HP ini adalah milik almarhumah Vina. Yang dijadikan barang bukti. Ya. Yang diekstraksi. Oke, silakan lanjut Kang. Ini saya lanjutkan aja. Kalau tiba-tiba dia bilang itu bukan HP Vina, dasar Anda bicara itu dari mana? Makanya itu saya bilang, saya sebagai secara umur mungkin saya lebih senior lah daripada si Fitra ya. Saya meyakini itulah, karena saya udah di atas 54 kok. Pelajari berkasnya, pelajari datanya, pelajari kasusnya. Saya suka tadi Kang. Kejawab ya berarti ya soal ini masih abu-abu bukan handphone Vina gitu. Kejawab ya yang kayak kemarin aku bilang itu loh. Dilihat di emailnya gitu kan, dilihat tadi itu manufakturnya ya. Dilihat dan ternyata benar dicantumin di barbuk dari sekian banyak handphone yang detail sampai kode SM strip G segala macamnya itu ya cuman handphone Vina ini. Yang kemungkinan yang benar-benar diekstraksi sesuai prosedur ya handphone Vina ini. Karena ditulis sampai lengkap ya Mang ya. Lengkap detail. Kalau masalah bukti chat kemarin dari handphone yang lainnya kemungkinan screenshotnya doang. Karena idealnya setauku begitu diekstraksi memang dapat semua data-data yang sifatnya unik gitu. Jadi setiap handphone akan berbeda gitu. Kejawab tuh satu. Terus ini juga ngejawab yang berikutnya nih, pertanyaan dulu ya, meluncur. Nih ya. Ini akan dijawab sama Kang Mutar nih nanti nih. Ceki. Terkait dengan Teh Ayu ini hubungan dia seperti apa, tapi dia tidak mengakui dan dia tidak. Ini handphone siapa yang diekstrak? Teh Ayu dan si Mega. Iya. Oke, kalau yang tadi kita pakai ini adalah. Jadi ada di sini juga kita dimarahin gejol kata dia gitu. Artinya saya ingin dalami juga itu. Yang marahin dia siapa? Itu ekstrak handphonenya Vina datanya. Kalau melihat berkas dari sini yang Anda sebut itu data ini dari Mega dan Teh Ayu percakapannya. Pertama dia bilang abu-abu, kedua dia bilang ini tuh ekstrak Mega sama Teh Ayu. Terus juga dia mau mendalami gejol gitu, gajol gitu ya. Ini jawaban Kang Mukhtar muncul. Ini ceki. Ada lagi dia bilang itu HP mereka berdua yang diekstraksi. Ya Allah. Dasar bicara dia dari mana? Bung, ini yang 2 orang ini tahun 2016. Mereka tidak terkait dengan peristiwa tahun 2016. Dulu ya 2016 mereka tidak pernah dikaitkan. Maksudnya gini Kang Punten, Mbak Widi, Mbak Mega tahun 2016 waktu itu sama sekali nggak pernah dipanggil polisi, didatangi, apalagi diminta HP-nya waktu itu. Tidak pernah.
Tidak dikaitkan sama sekali bahasa Pak Muhtar tadi. Ya, jadi bagaimana HP mereka lantas disita, kemudian ekstraksi, kan itu karena mereka tidak ada di dalam peristiwa itu. Maka satu bukti bahwa yang tadi itu orang tadi asal ngomong. Kan itu. Ya, jadi yang disita oleh pihak kepolisian waktu itu adalah HP yang menjadi korban dan yang menjadi terpidana sekarang. Pada saat itu. Iya. Karena yang 8 orang itu dituduhkan, disangkakan dan dipidanakan sebagai pelaku pembunuhan. Makanya HP mereka disita. Pun termasuk motor-motor mereka disita. Bagaimana polisi bisa menyita mereka HP mereka sedangkan mereka sendiri tidak terkait dengan peristiwa pembunuhannya, katakanlah begitu yang mereka dengung-dengungkan sekarang. Iya, dan jangankan diekstraksi gitu ya Bang ya. HP yang disita itu yang dari sekian banyak aja itu cuman punya Vina doang yang diekstraksi kan. Iya, yang lainnya nggak diekstraksi. Yang lainnya ya yang aku tangkap ya itu dugaanku nggak diekstraksi detail seperti handphone Vina, cuma screenshot doang gitu. Yang benar-benar detail diekstraksi handphonenya Vina gitu. Iya, gimana ini 2 orang yang 2016 itu nggak ikut-ikutan sama sekali gitu kan, baru munculnya 2024. Gimana caranya? Aku bingungnya tuh kok bisa ya kepikiran ini handphonenya Mega sama Teh Ayu gitu kan, itu aku nggak ngerti itu kenapa bisa kepikiran. Emangnya ada gitu dia dilebatkan? Kalaupun ada di 2016 ini udah jadi gacauan yang dipegang sama Bu Titin buat nge-counter case ini. Iya. Aduh, malu. Allah. Tapi masih banyak. Ini pertanyaan ketiga yang nanti yang dijawab sama Kang Muhtar lagi. Pertanyaannya lagi meluncur. Ninyo, di menit 5:43 startnya dari cumi-cumi ceki-ceki. Play. Jangan mereka masa dia meng-SMS dirinya sendiri, itu aja logikanya. Di sini kan kepada terduga almarhum pesan masuknya itu. Soal nge-SMS dirinya sendiri, menurut Bang Pitra dari hasil ekstraksi ini dia lihat kalau ini dibilang handphone Vina nggak masuk akal. Masa Vina nge-SMS dirinya sendiri gitu. Ini juga nggak luput dari analisanya Kang Muhtar ya. Akhirnya ada jawabannya luncur. Nih ceki-ceki wau. Play. Pitra ini menyimpulkan bahwa mereka itu mengirimkan SMS ke HP mereka sendiri. Nah, itu gimana sih? Jadi gini kan. Ini ketawa. Itu gimana caranya? Jadi gini. Mbak Mega ketawa. Si Pitra bilang, masa yang mati meng-SMS dirinya sendiri, maksudnya Vina meng-SMS ke dirinya sendiri. Itulah yang saya bilang. Jadi pengacara itu jangan on, jangan blow on. Jadi yang tadi saya bilang harus pintar, harus cakap kan itu. Kenapa saya bilang begini? Di dalam hasil ekstraksi ini. Iya, ini bukti lagi. Ini bukti ya. Ini kan HP Vina ya, HP Vina yang diekstraksi. Kalau di sini ada tulisan berarti si Vina ngirim SMS ke orang. Kalau di sini ada tulisan from, berarti si Vina mendapat kiriman SMS dari orang. Persis. Kan begitu. Ya, kalau si Pitra belum paham bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris kan itu ya. Gitu. Jadi biar paham karena khususnya sama Mbak Widi ya. Khususnya ke Kang Iwan. Enggak, ke saya aja gratis. Karena alhamdulillah saya di Libanon 2010-2011 jadi guru bahasa Inggris. Jadi ke saya aja, biar gratis aja lah. Pitra kursus bahasa Inggris ke saya gratis. Gratis, dijamin sampai pinter lah ya. Jadi ini contoh gini nih Kang. SMS ya, jam sekian nih. Salah satu contohnya. Ya, contoh ya, from. Nah, from ini berarti dia si almarhum ini menerima SMS dari orang. Iya. From dari orang. Kemudian ada lagi Nah, berarti si Vina ngirim SMS ke orang. Iya. Apa contohnya? Apa buktinya? Contoh begini. Nih. Saya bacakan ya ini. Iya, Kang. SMS message ya. Iya, outgoing tuh. Tanggal 27 garis miring 08 garis miring 2016. Di bawahnya ada 15.214.210 dalam kurung UTC plus 0. UTC itu adalah Universal Time Coordinate. Waktu internasional. Nah ini perbenaran kata lagi nih buat Pitra ya, biar paham ya. Nah kalau terjemahan langsung ke WIB kan. Kalau ke WIB kan berarti ditambah 7 jam. Iya. Ini ada apa namanya yang tuh ya. Jam 15.14.
Tambah 7. Tambah 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jam 22. Jam 22, 17. Iya. Nah, ini 08 ini 0898 8934 098. Ini adalah HP-nya Widi. Mbak Widi, sekali lagi. Bagaimana cara membuktikan HP-nya Widi? Iya. Dia mengirim SMS, mau enggak Mek? Ntar dijemput sama kita. Ini satu hal lagi. Kata Pina ke dia. Ya kan? Iya. Dari Pina meng-SMS ke dia pada jam 15.17. Isinya, mau nggak Mek? Ntar dijemput sama kita. Iya. Artinya apa? Sebelum SMS ini terkirim, ini kan ada call log. Iya. Ya, ada panggilan, daftar panggilan, daftar panggilan. Apa yang disampaikan oleh Widi bahwa beberapa kali Vina nelpon ke dia, kan itu ada yang diangkat, ada yang tidak. Vina ngajak dia main, cuma sama dia tidak direspon. Akhirnya Vina nge-SMS, ini SMS-nya, mau nggak Mek? Ntar dijemput sama kita, itu jam 15 lewat 14 kan? Lewat 14 ya. Nah kemudian ini kan tuh ya. Tuh artinya ke dia. Ini biar, mohon maaf ya, ini agak sedikit panjang ya. Biar ada orang yang tidak paham jadi paham benar. Betul. Ya. Terutama siapa yang belum paham? Terutama si Pitra yang nggak paham ya. Enggak, ini Kang Karna mancing lagi ya. Terutama siapa? Terutama tolonglah Kang Karna. Lanjut lagi. Benar. Ini si Pitra yang nggak paham. Biar ini paham banget si Pitra ini. Kalau tuh di sini berarti Vina ngirim ke Widi. Dibalaslah sama Widi, yaitu jam 15.17. Sini 15.17. From ini adalah dari karena ini adalah nomor Widi. Ya, berdasarkan pengakuan Widi. Kalau ada orang tidak percaya, benar itu nomor Widi. Mari kita lihat isinya. Kan begitu? Ya kan? Nah, di sini kalau soal nomornya Widi, ya selain bisa dicek di get kontak juga kan, ada historical pernah di tag nama siapa. Ternyata teman-teman netizen itu ikut ngebantu investigasi mandiri dan dapat jejak digital yang menunjukkan nomornya Widi. Gokil loh teman-teman netizen nih meluncur. Ini dari otak geser, gila nih. Kalau udah kayak gini tuh kayak aduh, kalau ada yang masih bilang ngapain nih netizen mah cuma ikut-ikutan doang, mau ngurusin doang. Dibantu loh ini ya di jam sekian bla bla bla, ini soal nomornya Widi yang buntutnya 8420. Ya enggak, ini audio mute karena dikasih lagu kan ya. Dan ternyata netizen menemukan jejak digital di tempat jual beli HP second batangan murah untuk wilayah Cirebon. Yang ngeposting adalah Widi di 30 Maret 2016. Widi ngeposting Nokia C201 nih, dashboard kebakar, HP tok. Minta 130k nego sopan minat chat dengan nomor sekian di buntutnya 8420. Oke. Gila. Tuh, dia juga memang aktif tuh dari Maret, April gitu, yang jual BB merapat di forum jual beli handphone Cirebon gitu 8420. Jadi gampang tinggal buka handphonenya Widi, ini menjadi sebuah petunjuk menurutku ya kepada Kang Mukhtar ya, tinggal buka Facebooknya Widi gitu kan. Di track di tanggal sekian pernah ngeposting ke grup jual beli HP second atau batangan murah untuk wilayah Cirebon, dan di capture kayak screenshot atau kayak gimana gitu yang ini membuktikan bahwa Widinya sendiri nih yang ngeposting nomornya untuk transaksi jual beli handphone. Kalau misalkan ada yang minat dengan buntutnya 8420, padahal mah gak usah sensor biar lebih abdol ya, jebret gitu kan. Mantap, respect sama teman-teman netizen yang ikut ngebantu investigasi digital gitu ya. Dan kalau mau dilihat dari waktunya juga itu Maret sebelum kejadian ya Mang ya. Jauh sebelum kejadian beberapa bulan. Jadi udah pakai nomor yang itu. Betul. Tolonglah ya. Ini kita kasih nextnya. Terus. Nih Yes. Perihal gajol yang dipertanyakan oleh Bang Pitra nanti dijawab juga sama Kang Mukhtar. Sampai-sampai ngasih julukan baru buat Bang Pitra katanya. Ini pertanyaan statementnya dulu ya, ceki-ceki. Di sini dia ada pesan masuk dengan kita dari Teh Ayu dengan nomor telepon Mega ini ya, mengatakan ya kamu Ira baik, kita dimarahin gejol, katanya gitu.
Ini perlu didalami nih, yang marah-marah ini siapa kan gitu. Enggak, ngapain didalamin yang marah-marah siapa? Kan gak ada hubungannya. Tapi gak apa-apa. Ada respon dari Kang Mukhtar. Luncur. Nih, berapa channel? Ceki. Play. Isinya apa? Enggak, sok Ira baik. Ini bukan Teh Ira lagi nih ya. Bukan. Ini Pitra. Kalau Ira ini bukan Teh Ira. Ira itu kamu kalau bahasa Cirebon. Ya. Tapi saya bahas lah bahasa Cirebon tuh ya. Enggak, sok Ira baik. Kita dimarahin gajol. Nah ini. Maksud Widi itu enggak sok aja kamu. Kan itu nanti kita dimarahin gajol. Siapa gajol? Gajol itu setelah saya konfirmasi ke dia dari dulu ya saya konfirmasi. Cuma baru kesempatan ini saya bisa. Jelaskan. Gajol itu adalah nama lain daripada pacarnya Widi saat itu di tahun 2016. Nama asli pacarnya adalah Fajar. Panggilannya gajol. Panggilannya gajol kan itu. Ya sama karena beginilah namanya anak muda. Mungkin kita juga dulu pernah merasa muda ya. Dan panggilan kita macam-macam ya. Macam-macam. Beda Kang. Contoh saya nih contoh saja. Namanya anak muda kan berbagai macam panggilan akrab kan. Hadi Saputra ini dalam berkas persidangan ya. Iya. Hadi Saputra dipanggil Bolang. Ya kan ini jelas kok. Eka Sandi dipanggil Tibul, ya kan? Jaya dipanggil Kliwon, Supianto dipanggil Kasdul. Mungkin Pitra, kalau kamu hidup di tahun 2016 di Cirebon, mungkin saja nama Pitra dipanggil Borokokok, bisa saja seperti itu, ya. Ya bisa saja kan? Ya kan itu bisa saja. Mungkin Kang Iwan kalau tahun 2016 hidup di Cirebon ada gelar mungkin dipanggilnya Ewon bisa ya kan? Ya kan Ewon atau apa gitu mungkin saya Mutar dipanggilnya Utai atau apa mungkin ya 2016. Nah, si Pitra juga mungkin di tahun 2016 kalau dia hidup di Cirebon bisa saja dia dipanggil sama teman-temannya Borokokok ya. Itu benar sekali kan dan ini perlu diklarifikasi. Terima kasih Kang Mukhtar mengklarifikasi dengan sangat jelas dan ekstensif, tapi juga sangat clear kan jadinya Kang Karna. Saya luruskan Kang, saya tidak tendensius kepada seseorang, tetapi ini saya ingin membuat clear masalah ini. Persis. Itu jadi ingin mencerdaskan rekan saya yang namanya Pitra itu biar cerdas dia dalam memahami sebuah masalah. Jadi jangan asal ngomong. Malu kita ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan kita ini ditonton. Ya. Makanya saya bilang pengacara kenapa berbicara harus cepat, berpikir harus cepat, bertindak harus tepat. Karena apa? Karena pengacara itu tidak boleh sembarangan ngomong tanpa bukti. Kan itu, ya harus dengan bukti, harus dengan dasar yang jelas. Itulah kenapa saya sangat. Kalau saya bilang sangat alergi lah dengan pembicaraan si Pitra yang ini orangnya bicaranya berbekal bukti atau tidak kan itu. Kalau berbekal bukti mesti tidak seperti itu dong bicaranya. Tidak dibilang bahwa bukan HP Pina yang diekstraksi. Itulah HP-nya si Widi dan Mega yang diekstraksi. Ini masa iya Pina meng-SMS dirinya sendiri itu kan bicara-bicara yang tidak berdasar. Ntar di thumbnail Borokokok gitu gede lah. Anjir keluar tolong lah ya. Kejawab sudah, kejawab. Terus juga ini kita ke nextnya. Ada momen yang bikin Mbak Marliana itu ke highlight terutama sama Kang Karna. Nanti sebenarnya banyak juga highlight tentang Mbak Marliana, tapi ini kita ngasih satu sampel case-nya aja nih. Highlightnya meluncur nih saat dikorek lagi perihal Widi dan Mega berada di RS untuk ngelihat kondisi Vina Ceki Wow. Play. Jadi hubungannya dengan almarhumah Vina saja hanya Mbak Widi dan Mbak Mega. Tolong lanjut yang tidak. Lama nggak di tempat milik tirai yang bertirai itu dengan Vina yang saat itu sudah mungkin sakaratul maut. Abis itu tuh perawat begitu aku sama Mega maksudnya langsung keluar pas perawat ngomong nggak ada harapan buat hidup. Aku kira kan di situ maksudnya ada keluarganya. Aku kira pas perawatnya abis itu tuh langsung manggil lagi. Neng sini masuk, ini siapanya, saya temennya. Bilang kayak gitu. Ini dibantu Neng temennya biar cepet bang kayak gitu. Maksudnya udah gimana ya? Udah kayak ngorok di tenggorok. Oh iya. Itu udah. Perawat bilang begitu Mbak Widi. Sementara itu kakaknya Vina Marliana nggak ada di situ.
Justru si kakaknya si Vina ditelepon sama aku sama Mega nggak aktif nomornya. Oh, sebentar, ini penting. Nah, ini baru nih. Baru. Pada saat itu, Mbak Widin, Mbak Mega sudah berinisiatif nelpon Mariana, kakaknya Vina. Tapi apa jawaban? Gak ada jawaban atau nggak bisa? Nomornya nggak aktif. Oh, menelpon dari rumah sakit tadi? Iya. Oh, ini hal baru nih kan? Saya potong. Silakan, mangga kan? Jangan lagi nanti ada orang yang berbicara mana buktinya bahwa mereka nelpon Mariana, kakaknya Vina. Pasti terekam dong. Ada buktinya dong. di ekstraksi itu nggak ada misalnya. Bodor kan gitu. Bodor. Ini yang di ekstraksi apa Vina, bukan HP-nya kakaknya Vina. Iya dong. Kalau katanya si borokokok. Kan begitu kan. Saya ini mengantisipasi saja. Jangan sampai nanti ada bilang orang di sini dia. Iya, maksudnya kan yang bilang itu si borokok. Ya si borokok lah. Nggak ada tuh pembicaraan dari Widi ke kakaknya Vina. Ya cek dong, KW-nya kakaknya Vina kan. Ini kan yang diekstraksi HP-nya Vina. Iya kan. Enak banget ya ngedenger Kang Mukhtar dengan logat Sundanya nyebutin kata-kata borokokok, bodor gitu, tolong lah. Tapi di sini menarik, jadi highlight tersendiri sampai ada kulihat tadi ada Tribun yang bikin potongan video gitu kan. Soal ya itu tadi yang katanya Kak Mariana ditelepon tuh nggak ngangkat. Nggak aktif. Oh sorry, nggak aktif. Nah yang bikin menarik di last minute cerita ini berdasarkan cerita Widi dan Mega dan kakaknya Vina juga ayahnya di channel Bang Densu, itu jadi agak berbeda. Seingat aku mohon maaf kalau salah ya, nanti kita perlu bikin episode buat nge-compare khusus kali ya. Seingat aku tuh dibilangnya tuh nunggu bapaknya datang, abis itu nggak ada. Iya kan? Yang di sini dibilang kalau Widi dan Mega lah yang mengantarkan di detik-detik terakhir gitu. Ya, dan yang kemarin ini deh di TikTok yang kemarin kita ini loh, Mang, yang nge-compile dari dari Kang Deddy itu, Bukan, yang dari yang zaman dulu, ya, yang 2016 di compile itu. Dengan video yang sama Kang Deddy kan? Itu kan ada bapaknya diwawancara di 2016. Iya, bapaknya Vina bilang begitu nyampe rumah sakit ya Vinanya udah nggak ada. Nah, itu dia. Misal seingat aku di channel Bang Densu nanti masih di cross check lagi sih kebenaran ya. Kita harus kasih nextnya nih meluncur. Ninyo, ini perihal saat Kang Mukhtar ditanya sebenarnya tujuannya beliau tuh apa bersedia menjadi kuasa hukumnya Mega dan Widi. Ciki-ciki wau. Tujuan Kang Mukhtar ini apa sebetulnya? Ya baik. Ke depan Kang. Ya jadi tujuan saya pertama kenapa saya mau menjadi PH-nya Mega dan Widi. Karena menurut saya keterangan yang mereka berikan itu adalah keterangan kunci yang bisa nanti menentukan peristiwa apa sebenarnya yang terjadi di tahun 2016. Kan itu ya. Kemudian yang kedua, dengan munculnya pernyataan mereka, pasti nanti ada counter pernyataan dari pihak lain. Ya. Sudah si Borokokok. Sudah barangkali ya. Bahkan ya si Borokokok itu kan ya. Betul. Enggak, gini Kang. Klarifikasi. Kalau di masyarakat Sunda, nama Borokokok itu bukan apa namanya? Bukan hinaan. Bukan. Lucu. Itu banyak nama lucu-lucuan si Borokokok. Saya ketahukan si Borokokok itu ucapan dari bapaknya si Kabayan. Si Borokokok. Karena kan orang Sunda itu kan humorous, sangat penuh dengan canda. Karena saking blow-onnya si Kabayan. Itulah. Jadi makanya saya disclaimer dulu. Takut nanti ada yang tidak setuju dengan Borokokok gitu. Tapi ya bener Borokokok tuh ya karena saking blownya si Kabayan akhirnya disebut Borokokok mana mah gitu. Kumaha aduh ya teh. Bang Oding Kabayan suaranya gitu. Aduh, jadi aman bukan hinaan, bukan. Sebuah panggilan lucu-lucuan. Karena saking blow-onnya untuk si Kabayan gitu. Kalau memang dari cerita masyarakat Sunda seperti itu memang bener. Borokokok gitulah ya. Sampai harus klarifikasi Kang karena gitu ngelihat Kang Iwan ketawanya begitu, tolong lah. Ini kita kasih next ya. Ninyo. Yes. Ini perihal Bang Fitra yang mengomentari kata standing yang dikeluarkan oleh Pak Ismail saat bersaksi di channelnya Kang Deddy. Yes, saat bercerita di channel Kang Deddy kan Pak Ismail, "Yo,
standing tuh, mungkin begitu terus standing. Terus kan di Rasis Infotainment kalau nggak salah tuh kan sempet tuh ada statement Bang Pitra yang mengomentari standing segala macam ya. Bahasanya zaman now gitu ya. Ini Kang Mukhtar ada responnya jagi wow. Jadi pantaslah kalau ada saksi yang menyatakan bahwa kendaraan ngebut kan itu ya. Terus zigzag. Terus jumping atau standing. Nabrak sesuatu gitu ya. Dikoreksi lagi sama si Borokokok ini. Mana ada tahun 2016 standing. Itu kan bahasa zaman sekarang standing itu kan. Lah inilah ya saya bilang. Jadi memang nih untung aja ada si Kabaya di Sulawesi. Jadi saya bisa bilang Borokokok gitu ya. Kalau nggak ada si Kabaya mungkin saya bisa bilang Borokokok. Oke. Kang Mukhtar mungkin di sini ya aku tangkap kayak makanya dia mention lagi kata Borokokok tuh kayak urgensinya apa mengomentari. Oke, sebenarnya aku nangkep mengomentarinya dengan cara seperti itu, mengomentari standing terus ada kata dugaan itu sebenarnya kan yang aku tangkap ya, aku menduganya adalah itu untuk menggiring opini netizen untuk mencurigai. Oh iya ya, masa bapak-bapak pakai kata standing, masa bapak-bapak pakai kata dugaan gitu kan, padahal dia orang awam. Apa jangan-jangan bener disuruh gitu. Tapi kan yang jadi pertanyaan besar, ya emangnya bapak-bapak tidak boleh pakai kata standing sama kata dugaan? Kan itu yang menurutku di kepala Kang Mukhtar tuh, makanya Borokokok. Iya, nggak usah jauh-jauh deh kayak kita zaman dulu sama sekarang tuh bahasanya aja udah beda gitu ya Mang ya. Iya, udah banyak serapan, banyak perubahan. Iya, terus juga kayak misalnya nih misalnya aku ceritain masa kecil aku ke Mamang gitu kan. Nah, ceritanya kan pakai bahasa yang sekarang nih gitu kan. Ya, mending kita ke next ya. Just. Ninyo. Yes. Ini seputar Frans, Helm dan Bang Pitra. Ciki wow. Play. Francis Susmagun yang menyampaikan bahwa helm yang dipakai oleh Eki pada saat peristiwa itu adalah helm dia. Helmnya Frans. Dan ternyata helm itu hancur depannya. Hancur depannya. Kalau itu helm mahal yang ininya full face. Ya, kan full face ya, full face. Ini hancur. Artinya kalau di sini ada fotonya Eki dalam posisi ininya hancur rahangnya, helm pun hancur, ya kan gitu. Nah, jadi fix ya bahwa ini adalah menurut kami ini adalah kecelakaan karena apa yang disampaikan oleh saksi yang punya helm itu bahwa helm dia dipinjam Eki dan hancur. Bersesuaian. Kalau ada si Borokokok lagi nih saya bilang ya. Kalau si Borokokok bilang itu helmnya utuh. Bung, Anda lihat dari mana helm utuh? Toh yang pemilik helmnya aja datang ke rumah sakit kok. Dia datang ke rumah sakit melihat Eki temennya. Dan dia lihat helm. Dan dia sempat foto helmnya tuh. Makanya Frans itu sampai berani nantang si Borokokok itu kan. Ya ditantang sama dia. Saking dia emosi. Seolah-olah ceritanya Frans itu bohong kan gitu. Gitu. Jadi itulah kalau ini mah Kang Mukhtar full counter omongan si Borokokok ini mah ya. Dan aku nggak expect ternyata dia mantengin juga cerita-ceritanya dari Frans kayak gitu-gitu ya. Oh iya, buat Kang Mukhtar itu semua kesaksian tuh sekecil apapun selama itu mengaku sebagai saksi akan diperhatikan baik-baik karena begitu Frans menjelaskan dan dicocokkan dengan berkas. Loh kok nyambung dengan data luka ya yang tertulis gitu ya ibaratnya ya. Rahangnya kena aja bersesuaian dengan helmnya gitu. Tolonglah. Aduh. Aku full semua di kepalaku sekarang yang nempel kata Borokokok gitu. Dimention lagi kamu kan sampai si Borokokok lagi nih. Ya memang ya si Borokokok inilah yang tugasnya memang mengcounter-counterin gitu. Sedih di-counter lagi sama Kang Mukhtar. Aduh. Habis ya. Sambil menunggu update selanjutnya. Berarti 2 hari lagi ya si Sudirman mendaftarkan PK gitu ya. Besok ada update apa nanti? Kalau nggak ada update besok kita kupas yang soal Kang Karna. Fokus untuk nge-highlight soal Linda sama Teh Marliana nih di perkara ini nih. Kenapa kok gitu, nanti besok aja lah kita rangkum ya. Oke. Sambil menunggu kelanjutannya biar nggak terlalu lama, sekarang kita menuju ke siapa? Thanks. Pleasure. Just. Nyo.
Yes. Seperti yang sekali ini ada dua. Yang pertama kita buka dari Latsma. Meskipun ngantuk gue tetap menunggumu Nyomang katanya. Maaf ya kemarin lupa belum dipublish, kasih kan nonton Brevos pas enggak anjir udah jam 9 belum dipublish. Hampura ya, mohon maaf. Next ada dari kita doakan semoga Nyomang selalu sehat dan selalu update kasus ini, amin. Abaikan si paling sopan yang minta dihargai ketika menginterogasi. Ini dulu aja yang lebih penting soalnya udah mau finish kalau menurut Mamang mah ya. Irfan Nurpadiansa di tempat orang loba banyak atau ada mang yang kayak si Sudirman, asli gua miris gitu ya kalau ngebayangin gitu ya jadi keluarga Sudirman, kasihan katanya Maya. Udah pasti khawatir ninggalina gitu. Pai 77 semoga udah tidur ya dan mimpi indah. Apa ini Mas? Mau 7 yang udah yang geng motor anak polisi yang mabok polisi. Tapi yang maaf ya Nyomang katanya sungguh emosi hati ini. Tapi kata-katanya ngena banget. Dan Nauk saya juga walaupun telat pasti tetap nggak mau ketinggalan. Terima kasih. Mohon maaf pisan kemarin telat ya dari Ibas. Aku mau cerita rahasia umum. Biasanya pihak tertentu akan melukai di bagian ekor kepada seorang yang dianggap telah melakukan kejahatan. Oke, tapi tidak bisa dihukum. Oke, seperti residivis yang sudah sangat meresahkan. Oke, ya no comment gitu. Lasnya dari Tiara Ciang. Linda sama kakaknya. Linda sebenarnya yang bikin ribut se-Indonesia. Ini sebenarnya ada dibahas sama Kang Karna nanti besok kali ya. Dan habis Bu. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya. Mamang dan si Abu selama ngonten tidur, si Pakun selama ngonten muter, dua tapi mangkok. Ciao dulu dan ciao.